Pulau Maluku, The Spice Island. Di Indonesia terkenal dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya. Provinsi ini memiliki lebih dari 1.000 pulau, termasuk Ambon, Ternate, dan Halmahera. Budaya Maluku yang beragam mencakup tarian tradisional seperti tarian bambu gila yang menunjukkan kegesitan dan keberanian. Di sisi lain, Maluku juga memiliki budaya kontemporer yang menarik, seperti Minggu Adventus Ambon yang mencerminkan keimanan dan semangat masyarakat beragama di Ambon. Bambu gila adalah salah satu kesenian tradisional yang berasal dari daerah Maluku. Selain kaya akan nilai seni, kesenian satu ini juga sangat kental akan kesan mistisnya dengan menggunakan bambu sebagai medianya. Bambu gila ini merupakan salah satu kesenian tradisional yang cukup terkenal di daerah Maluku dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik adat, hiburan, maupun acara budaya. Pada saat itu juga, masyarakat Maluku masih mengenal ajaran animisme dan dinamisme di dalam kehidupan spiritual mereka, sehingga mereka masih akrab dengan berbagai ritual untuk para leluhur dan mempercayai adanya roh gaib. Salah satu tradisi yang masih ada hingga saat ini adalah kesenian bambu gila ini. Kesenian bambu gila biasanya dibawakan oleh para laki-laki yang terdiri dari 7 orang dan 1 orang pawang. Pawang biasanya ditugaskan untuk membaca mantra, memasukkan roh pada bambu, dan menjinakkannya. Dalam pertunjukan kesenian bambu gila ini akan diadakan sebuah ritual. Ritual tersebut adalah membakar kemenyan dan membaca mantra oleh pawang. Nah, nanti asap kemenyan tersebut akan dihembuskan pada bilah bambu yang akan dibawa oleh para pemain. Nah, proses ritual ini ditunjukkan untuk mengundang atau memasukkan roh-roh gaib untuk menggerakkan bambu tersebut. Setelah proses ritual selesai, maka bambu tersebut akan terasa berat dan akan bergerak dengan sendirinya. Nah, maka para pemain harus memeluk dan menahan bambu tersebut agar tidak terjatuh. Lalu pawang akan mengendalikan bambu tersebut menggunakan asap kemenyan yang dibawanya tadi. Setelah memasuki akhir pertunjukan, maka pawang akan menghentikan bambu tersebut dan menjinakkannya. Nah, tahu nggak sih, bambu yang digunakan tuh nggak boleh sembarangan loh. Bambu yang digunakan adalah bambu lokal atau disebut juga bambu suwangi dengan panjang 2,5 meter dan lebar 8 cm. Nah, proses pemilihan dan potongannya juga harus melalui perlakuan khusus loh. Sang pawang akan meminta izin kepada roh penghuni dari hutan bambu tersebut, lalu bambu tersebut akan dipotong menggunakan alat tradisional dan dicuci menggunakan minyak kelapa. Lalu pada setiap ujungnya akan dihiasi dengan kain. Kesenian tradisional bambu gila ini ada di Maluku, konon sebelum agama Nasrani dan agama Islam masuk ke wilayah tersebut. Awal mula kisahnya berasal dari hutan bambu yang terletak di kaki gunung berapi Gama Lama, Ternate, Maluku Utara. Dalam kesenian tari bambu ini juga diiringi oleh pengiring musik, yaitu alat tradisional seperti contoh, genderang, gong, tifa, dan sebagainya. Nah, mereka ini tidak menggunakan kostum, melainkan celana pendek dan ikat kepala yang didominasi oleh warna merah. Nah, selanjutnya aku mau jelasin budaya kontemporer yang ada di Ambon. Adapun kolaborasi remaja masjid dan pemuda gereja yang disebut dengan Minggu Adventus Ambon, yang dimana remaja masjid dan pemuda gereja berkolaborasi memainkan alat musik hadrat dan trompet dalam merawat toleransi antarumat beragama. Kolaborasi musik ini dilakukan 2 komunitas bersama memadukan harmoni, musik tabuhan rebanahan, dan tiupan trompet. Minggu Adventus ini biasanya dimulai pada minggu yang berdekatan dengan tanggal 30 November, seperti 27 November atau 3 Desember. Kemudian masa Adventus akan dijalankan hingga pada malam 24 Desember. Kegiatan Minggu Adventus ini merupakan asimilasi suatu kebudayaan yang berkolaborasi musik hadrat dan trompet umat beragama yang membawakan sejumlah lagu bernuansa Natal seperti Jingle Bells, Kita Surga Bergema, dan Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Kegiatan Minggu Adventus
terus juga diisi penampilan musik ukulele anak-anak sekolah di Desa Nania yang ditampilkan di depan halaman gereja Sumber Hidup Desa Nania dan disaksikan pemerintah desa, tokoh agama, perwakilan TNI Polri, dan umat lintas agama. Selain kegiatan kolaborasi musik, warga Desa Nania juga memasang pernak-pernik Natal di sepanjang jalan utama di kawasan tersebut. Bukan hanya pada momen Natal saja loh, tapi juga pada saat bulan Ramadan.